Keraton Kaibon ini adalah wujud bakti dari Sultan Safyuddin untuk nyokapnya, Ratu Aisyah. Sayangnya peninggalan ini juga udah dirusak sama pemerintah kolonial Belanda. Peni. Gue bisa ngebayangin, dulu pas ini keren banget. Mang, ini istana ini apa namanya, Mang? Istana ini disebut Istana Kaibon, itu identik dari keibuan. Jadi tempat ini memang diperuntukkan khusus Ibu Suri, ya, ibu daripada Sultan. Oh, Ibu Sultan tinggal di sini, tidak bersatu dengan Sultan. Mereka di Pak Serosoan, sedang Ibu Suri di sini. berarti masuknya sini. Nah, ini mau ke arah masjid kalau yang ini. Nah, untuk masuk ke istana sebelah sini. Oh, Ini jadi pintu masuk istana itu menghadap musola. Ke musola dulu. Ke sini, ke utara. Oh, gini. Jadi dari situ. Iya. Keren. Sini. Berarti kita ke musola dulu. Kita ke musola dulu. Wah, ini gaya apa ini tangganya ini? Ada Apa ini? Berapa? Komplek ini juga ada gerbang airnya. Sayang kanalnya udah kering juga. Yang sisa cuma fondasinya dan beberapa ruangan pintu masuk. Wah, hebat. Hebat. Gede ya? Ya, lumayan lah untuk Ini pintu juga ya. Ini gapuranya kayak Bali. Ya, Tapi warnanya putih. tuh uniknya justru di situ. Keraton Kaibon itu ada perpaduan beberapa seni arsitektur gitu. Budanya ada, Hindunya ada, Eropanya ada, Islamnya juga tentunya ada. Hanya kebetulan mungkin karena bagian bangunan Ya, atasnya udah nggak ada ya. Nggak kelihatan sekali gitu. Setiap pintu ada gapura ya. Iya. Tapi pintu di tangga. Ini langsung ke Oh di. ya, jadi kalau ini turun langsung berhubungan dengan air. Jadi sini nih air nih. Ya. Wih. Jadi saya nih berdiri di air dulunya nih. Ya, dulu di sini air. Ini air. Jadi tergenang air. yang datang naik perahu. Perahu datang ke sini, Perahu. dapat langsung naik. Bah, ini pasti dulunya keren nih. Bisa dah gue kebayangin ya. Lu bayangin, dulunya pintu gerbang ini berbatasan dengan air. Ada kanalnya. Sayang kanalnya udah kering, lu nggak bisa lihat. Masuk? Iya, ini gerbang dalam, nama satu namanya. Iya. Oh ya, dari gerbang luar, gerbang dalam. Oh dua. Iya. Soalnya ini kan memisahkan antara bagian belakang, Bagian depan, bagian belakang. dengan bagian yang tempat khusus tinggal para putri di sana. Pakai pintu nggak sih? Tanpa pintu ya. Oh, tambah pintu ya. Kayaknya tanpa pintu. Wah, kayunya jati. Kita udah di dalam istana. Tapi kosong. Ini Yang awalnya pintu ini, yang ada trapnya, itu yang pintu penghubung dari sini ke arah sana ke bagian kabupaten itu. ya, Tapi pada saat kemudian ya. itu mungkin ada pemanfaatan lain sehingga pintu gerbang di sana itu ditutup. Kemudian dialihkan ke sebelah kanan. Ke sampingnya. Ya. Tuh. Berarti ini tempat ruang tidur, Iya, ini kamar-kamar tidur. kamar-kamar. Yang sebelah sini? Ya, ini nanti berhubungan dari ruangan ini dari tempat di mana kamar-kamar itu mereka kalau mau ke belakang kamar mandi lewat sana. Oh ini Itu ada pintu. kamar ini mandi? bagian belakang ya. Terus berhubungan dengan dapur sana. Ya. Nah ini kamar mandi. Ya, ini ke arah bagian belakang bangunannya. Ini kamar mandi. Jadi ini tuh dibangun dengan benteng yang tadi mana dulu? Ya, lebih dulu sana. Dulu sana. Baru sini. Kemudian ini Ini yang untuk Ibu Bu Suri. ya daripada Sultan mereka tinggal di sini. Ini yang menarik dari ruangan ini tuh ruang kalau bahasa Inggrisnya living room.
Nah itu, nanti kamu lihat itu bolong. Itu ada bolong, nah itu balok. Ini balok dari sana ke sini, sini sono, sono, baru dikasih papan. Bawahnya air, jadi adem. Sebelah situ ruang tidur. Ayo, ini ruang tidurnya. Bawahnya itu air mengalir. Yang ajaib, ini kamar ratu itu di bawahnya adalah kolam air. Untuk AC, AC alam. Hah, betul kan? Semuanya hobinya main air. Di mana-mana air. Istana ini itu namanya juga istana air karena dikelilingi oleh air. Jendela. Ah, ini jendela gede. Jendela gede untuk ngelihat tamu kalau ada yang datang. Wah, arsitekturnya top. Ini bagian belakang samping. Di sini kemungkinan teras. Nah, ini kemungkinan teras ini. Lihat. Jadi istana ini dikelilingi oleh air. Juga bisa dibilang ini istana air. Kesimpulan sementara lagi bahwa Kerajaan Banten itu jago masalah air. Mulai dari irigasi, saluran pembuangan di dalam rumah, dalam istana, sampai dia bisa bikin istana di tengah air. Ini benteng apa tadi namanya? Spilwijk. Spilwijk? Iya. Wah, tentara Belanda dong. Iya, namanya juga identik dengan nama Bujen Belanda, Jansen Spilman. Oh, Jadi benteng ini dinamain benteng Spilwijk. gede ya. Ini Ya, untuk ya. menahan dari sebelah arah apa? Sebetulnya Belanda bikin benteng ini untuk mempertahankan diri dari kekhawatiran diserang oleh Portugis. Jadi takut seperti Malaka, dia jatuh ke tangan Portugis. Nah, ini juga dikhawatirkan begitu. Jadi dia bikin benteng di sini. Ternyata anjurnya bukan oleh orang Portugis, malah anjurnya oleh orang Banten yang sering. Tujuannya sih emang bener untuk pertahanan, menahan serangan dari Portugis. Taunya malah diserang sama orang Banten, kalah lagi dia. Syukur. Mau buat sejarah. Belum pernah ada yang manjat tembok kota. Gua lagi mencoba menaklukkan benteng Belanda. Tadi nggak tahu gue manjat. Benteng Spilwijk ini kondisinya juga udah rusak, tapi temboknya masih lumayan nih berdiri kokoh. Benteng ini dibangun oleh company di atas reruntuhan tembok kota Banten lama. Hehehe, lewat pintu gampang. Wah, tasnya ketinggalan. Di bawah gue ini adalah ruang tahanan sementara narapidana sebelum dieksekusi selanjutnya. Zaman dulunya di bawah sini ada jeruji. Enggak. Kalau ini enggak. Cuma ini kasih kawat nih. Ini cover baju. Oh, salah. Dia nggak bisa kabur. Kawat aja nih, begitu dikasih kawat. Jadi diselimuti oleh kawat. Nah, di sini banyak sekali bagian bangunan ya, jendela-jendela yang ditutup. Oh, jendela tuh bidik itu. Ini jendela-jendela ditutup. Nah, dikhawatirkan musuh bisa naik sehubungan dengan jendela itu sendiri dari kurang tinggi. Tidak tinggi, hanya 1,5 meter. Oh, jadi ditutup. Bikin jendela baru lagi yang lebih tinggi.
Gorong-gorong. Oh iya, ke koridor gitu. Ah. Ini gua lagi lorong. Orang menuju ruang tahanan. Berarti orang Belanda pendek dong, yang segini doang. Kan ini belum sampai floor. Oh, ini ke urut ya, harusnya lebih dalam. Lebih dalam lagi. Belum sampai floor ini. Ah, ini. Ini jendela, tapi rubuh. Nanti kita ada ke dalam ada ruang tahanan. ada ruang tahanan penjara. Wih, ini kamar apa? Kamar kapiten. Ini katanya si ruang amunisi. Oh, gudang museum. Sebentar lagi kita masuk ruang tahanan. Ini ruang tahanannya. Pakai pintu, dikunci. Saya adalah pejuang dari Banten. Saya ditahan Belanda karena saya membunuh orang Belanda 15. Tapi saya berhasil melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap. Terus masuk penjara ini. Setelah itu, waduh, panas. Ini ruang tahanannya. Berapa orang mak di sini mak? Paling juga minimal maksimalnya 20 orang. Ini 20 orang. Orang sih. Tapi kebanyakan yang penjara ini penjahat atau Umumnya mereka yang melawan pemerintahan gitu. oh bebas siapa aja ya? Mau parfum, bisik, mau Umumnya memang orang-orang sini sendiri. oh orang-orang sendiri. Baru nanti dari sini dibawa ke pengadilan gitu ya? Dan setelah itu dieksekusi di sebelah sana Ada lapangan tadi? Ada tempat gantungan. Hah? Wah, harus lihat ini. Yang paling Ya minimal kita lihat tempatnya lah. ya lah, boleh lah. Ayo. Hah, selalu. Di mana, Mang? Di sana. Hah? Itu tempat satu yang gantungan itu. Jadi bukan di dalam bengkel, bukan dalam benteng ini? Di luar komplek benteng. Ya, ntar aja dah. Haus, cari minum dulu. Terus? Habis minum itu kemana? Benteng gitu. Situ doang. Minum dulu, terus ke kelenteng. Kelenteng itu jaraknya kira-kira 500 langkah. Persis di samping benteng ada kelenteng yang didirikan kira-kira pada zamannya Sultan Banten yang pertama. Namanya Kelenteng Dewi Kwan Im. Rudi, Fendi, Pen, gue mau tahu cerita kelenteng ini. Kelenteng atau apa sih? Kelenteng ya, betul ya? Biara. Ini mulai kapan ada? Kalau masalah kapannya sih saya kurang begitu pasti. Kira-kira. Ya kira-kiranya mungkin sekitar sebelum Sultan Hasanuddin Banten aja. Oh, berarti lebih tua dari benteng sama keraton? Iya betul. Oh, siapa yang pertama kali di sini? Waduh, nggak tahu deh sejarahnya. Untuk itu. Oh, gitu. Ya, oke. Sejarahnya apa itu? Yaudah, kita lihat ke dalam boleh? Boleh. Ya. Apa tadi nama lagi? Meja Kwan Im. Itu Dirinya. Ini itu untuk baca liamkeng. liamkeng tuh. Liamkeng itu membaca surat suci. Oh, surat sucinya gitu. Pakai Iya. itu ya. Jadi seperti ada apa? Ketukan. Ketukan Ya. gitu ya. Ya. Ini
Ya, Sembahan. ini persembahan. Sembahan. Persembahan. Dan samping itu ya kalau memang kadang-kadang kalau pengunjungnya datang lihat bayang juga bawa buah-buahan juga. Oh. Iya, iya. Nah, untuk kertas yang tadi itu seperti ini. Kertas Oh, ini uang. ya yang terakhir itu kertas uang namanya kertas sukim. Ini bacanya apa? Kalau Baca ya? Aneh-aneh nggak tahu. Misalnya ya karena hanya ini aja sih, simbol-simbol aja itu. Oke. Peh, ini Dewi Kwan Im ini Iya. yang utamanya di sini. Iya betul. Jadi Tidak ada ya, dewa yang lain. ada sih sebetulnya banyak ya. Tapi? Berhubung di sini yang pertama duduk di sini tuh Dewa Kwan Im. Jadi kan di samping piaranya namanya Avalokiteshvara Setara Banten, bisa juga disebut orang-orang Jawa tuh manggilnya vihara, artinya Dewi Kwan Im, vihara Dewi Kwan Im. Oh, vihara Dewi Kwan Im. Iya, Karena Dewi memang di Kwan Im sini. yang tertua. Iya, iya. Di antara yang lain. Nih, beduk tua. Kira-kira pas ini berdiri deh. Ya, kita mana kan? Ini apa, Pen? Sumur. Ini sumur Cinsen. Cincin. Cinsen. Ah, Maksudnya Cinsen. dewa sumur. Ya. Ah, Ini kalau yang tahu ah. air ini bisa digunakan untuk apa ya? Yang percaya tuh untuk menambah inilah, nambah berkah, gitu ya, Oh. untuk membersihkan badan gitu. Nah kalau Wah. sekalian kalau mau ya sekalian aja ambil. Boleh. Nah, ini menarik ini. Mang, titip Mang. Supaya Ya. nambah Sekalian. berkat. Terus caranya? Nah. Oh, cicing aja. Adem. Berkah pertama, adem. Ini apa? Ini Mbah Banten. Ya. Mbah Banten ini kurang lebih asal usulnya beliau ini sahabat daripada Sultan Hasanuddin Banten. Iya. Gitu. Hmm. Memang berasal artinya dari keturunan Chinese. Heeh. Nah, kemudian bahkan kalau nggak salah itu yang membuat arsitek Menara Banten juga itu. Oh, Ini ya, Banten ya, itu. ya, ya. Ya. Nah, kemudian beliau wafat. Oh, bentar. Siapa namanya? Cek Bancut. Cek Lancut. Bukan? Belum dong. Oh, belum ya? Belum. Oh, yang itu berikutnya ya? Iya, 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 salah. Ah, kemudian. Ya, kemudian beliau wafat. Iya. Kemudian di sini kan ada yang namanya vihara Iya. ini. Nah, dilewat di sini sampai sekarang. Oh, Gitu. dilewat. Jadi orang-orang sekarang ini taunya ya Mbah Banten aja Iya. gitu. Iya, nama aslinya hilang Nama sudah. aslinya hilang ya. Gitu. Aduh. Gua mau menambah nasi pakai itu loh, yang bambu itu. Udah disiapin sama Fendi. Itu harus disebut nama, umur, sionya apa, terus maunya apa. Ini menarik. Itu aja. Ngomongnya sambil ngocok apa ngocok? Ngomong dulu aja. Ngomong dulu aja. Ini caranya ngeramal nasib. Setelah kita menyebut, tapi dalam hati aja ya, nama kita, umur kita, sionya apa, terus mau nanya apa, kita kocok sampai jatuh satu batang. Harus satu, kagak boleh lebih. Setelah itu kita harus nanya, ini bener atau enggak. Caranya dengan melempar sepasang kayu. Nah, kalau yang satu tertutup, yang satu terbuka, baru jodoh. Pasti salah. Masih belum cocok. Artinya benar. Tapi kalau nutup semua atau ngebuka semua, nggak jodoh. Alias kudu ngulang lagi, ngocok lagi. Seru kan? Nomor 24. Ini saya pegang ya. Ya. Ya, ini itu hasilnya. Oh, ini benar. Benar. Satu tutup, satu buka. Buka. Oh. Ramalan ini isinya ada 60 batang bambu. Wah, gua dapat nomor 24. Apa ya artinya ya? Mau diambilin dulu kamusnya nomor 24. Bang.
kita tunggu hasilnya. Oh iya, dapat nomor berapa tadi? 24. 24. Hai. Coba ya, hasilnya apa tuh? Hasilnya ada di situ apa yang perlu ditanyakan. Syairnya. Rembulan muncul cemerlang menyinari 4 penjuru lautan. Penghidupan makmur di hari depan nampak tenang sangat aman. Mega mengembang tersapu visi berarti akhirnya tiada halangan. Dengan demikian dapat dijamin bencana tidak mendekati badan. Wah, ini bagus sekali. Betul. Bagus sekali. Iya, bagus. Artinya berdagang bekerja. Oh, kalau ini kalau usahanya ya. Kalau Apa kita- yang paling dimaksudkan? Oh iya betul. Wah, ya udah. Terima kasih Pak Elian. Saya bernasib baik untuk 12 setengah ke depan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Iya, ya. terima kasih seterusnya. Ya. Bang. Halo, Bang. Kayaknya saya masih datang lagi nih kemarin nih. Iya. Nggak mungkin dah selesai. Kapan enaknya kira-kira ya? Liburan aja ya. Kalau mau sekalian bulan Maret April lah, sekalian kita ke Pulau Dua. Oh, ada apa? Ya, lihat burung lah. Oh, Kan musimnya burung bertelur. Jadi kita bisa lihat macam-macam burung itu. Kalau udah lewat dari April itu sudah tinggal burung lokal. nanti kita ketemu lagi di Banten. Kita mau ngulik masalah burung. Oke, sekarang gue mau santai-santai dulu sama mamang gua. Baru nanti pulang. Lu duluan aja. Ah. Dehidrasi di Banten panas, lagi musim barat. Tapi ini tradisional. Ini tradisional dari Bangkok. Kata Mbak Cici, kalau panas pakai Bangkok bagus. Ya gue coba aja. Capek. Tidur. Ya lupa. Itu jatah gua matiin lampu. Hidupin lagi. Ah bodoh. Dah.